Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala wal waba wa sayyil asqami la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukun beserta seluruh jajarannya, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sukun beserta jajarannya, seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah se-Kecamatan Sukun, Pak Dewan ya, yang selalu ngasih door prize ya, Pak Rahmat ya, para pengurus takmir ya, Masjid Binaan Muhammadiyah di Kecamatan Sukun, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan pada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu kebun surga yang tidak semua orang bisa hadir ya. Yang hadir ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang pemburu surga, karena sudah latihan ya, sejak di dunia itu duduk-duduk di kebun surga. Jadi majelis seperti ini disebut Rasulullah dengan Riyadul Jannah. Jadi Riyadul Jannah itu bukan yang grup Riyadul Jannah itu ya. Jadi Riyadul Jannah ya seperti ini, Riyadul Jannah. Nah, kalau panjenengan wis biasa latihan duduk-duduk di kebun surga, ya nanti dapat kebun surga sungguhan. Allahumma amin. Makanya sing napa? Sing istiqomah ya. Nek sapa kebun surga. Ya, sapa kebun surga. Jadi kalau di Masjid Nabawi ada juga namanya Raudhah. Raudhah itu artinya kebun. Ya, Rasulullah juga menyebut Raudhatun min riyadil jannah, satu kebun dari kebun surga. Nah, dan kebun surga itu ada di banyak tempat. Tidak hanya di Raudhah. Ya, Raudhah itu kan antara mimbar Rasulullah dengan rumahnya itu namanya Raudhah. Ya, itu pasti punya keistimewaan. Sama dengan ya yang majelis ilmu ini juga Raudhah. Ya, ada keistimewaannya. Ya, jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini sudah menyiapkannya jalan-jalan untuk menuju ke surga. Jadi kita ini sudah dibiasakan untuk hidup ya di surga. Ya, karena kan sesungguhnya tempat kembalinya manusia itu sing bener itu ya surga. Jadi dulu Nabi Adam sudah diberi pengalaman ya, hidup di surga. Ya, pengalaman hidup di surga. Nah, kita ini juga diberi pengalaman berada di kebun surga. Ya, berada di kebun surga. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebun surga yang sesungguhnya. Allahumma amin. Pagi hari ini ya acaranya istimewa ya, karena ada Darul Arkomnya yang mau ikut ya kan boleh saja Pak Sas ya, meskipun bukan pengurus kan boleh saja ikut ya, sambil iktikaf ya, diniati iktikaf ya. Jadi iktikaf itu tidak hanya malam hari ya,
Ya, kapan saja kita ini masuk masjid, niat iktikaf, niat mendekatkan diri kepada Allah, masih ngantuk-ngantuk, ya sudah dihitung iktikaf, sudah dapat pahalanya iktikaf. Islam itu enak-enak pokoknya. Ya, jadi masih sekarang ini ngantuk juga dapat pahala gitu loh. Ya, apalagi yang ndak ngantuk. Karena emang kondisi seperti ini kan, apalagi kalau tadi malam itu sudah berburu Lailatul Qadar, mesti ngantuk. Sekarang ini mesti ngantuk. Ya. Nah, berburu Lailatul Qadar itu tidak selalu harus di masjid. Di rumah juga boleh. Jadi kalau panjenengan itu kalau ke masjid itu kan ada nilainya iktikaf. Kalau di rumah kan tidak ada iktikaf. Jadi kalau tidak sempat ke masjid ya boleh di rumah itu. Melekan di rumah, bermunajat kepada Allah, ya itu sudah termasuk berburu Lailatul Qadar. Jadi pokoknya Islam itu gampang, enak-enak pokoknya. Ya. Karena Islam itu kan memang penak-penak. Nah, Muhammadiyah itu sebenarnya ya arahnya ke sana gitu. Berislam itu yang bergembira gitu ya. Yang nyaman gitu, yang damai, yang menyejukkan. Nah, itu sebenarnya misi Islam itu sebenarnya itu. Nah, dan Muhammadiyah itu sebenarnya kan ingin mengembalikan suasana Islam itu seperti zamannya Rasulullah SAW, di mana orang Islam itu punya identitas yang jelas, punya militansi yang tinggi terhadap ajaran agamanya. Nah, ini rupanya yang pengen ditiru oleh PCM Sukun itu, judulnya kan itu. Ya, nah, meneguhkan identitas dan militansi. Ya. Nah, identitas itu apa? Ya siapa kita, diri kita ini identitas sebagai Muslim yang berkemajuan kalau Muhammadiyah itu. Dan sebenarnya Muslim itu tidak ada yang berkemunduran, itu tidak ada. Karena Islam itu agama yang berkemajuan. Ya, jadi Islam itu agama yang berkemajuan. Kalau Muhammadiyah pakai ada istilah berkemajuan itu karena sebenarnya ingin revitalisasi, mengembalikan lagi identitas Islam yang memang berkemajuan. Nah, karena ketika bergesek dengan nilai-nilai budaya menjadi berkemunduran. Ya, menjadi berkemunduran. Kemudian itu apa? Kembali lagi kepada mistis. Percaya kepada yang mistik-mistik. Ya. Nah, Islam itu kan membebaskan itu. Ya. Orang hidup itu dalam Islam itu ya tidak boleh terikat oleh yang ada di dunia ini. Makhluk itu tidak boleh terikat. Jadi tidak boleh tidak boleh orang itu ya tersandra, gampangnya tersandra dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi orang Islam itu harus merdeka. Nah, kalau orang itu percaya pada mistis-mistis, ya itu kan tersandra hidupnya. Ya, tersandra hidupnya. Pengen ini wedi, pengen ini wedi, pengen ini wedi. Itu jenenge tersandra. Ya toh. Oh, aku nek gak ngene, aku bakal ngene lho wedi mana. Ya. Jadi kan banyak mistis-mistis itu. Ya, termasuk misalnya mantu laren golek dino barang. Ya, kan tersandra. Wong mantu wong nikah itu kapan saja boleh, ya toh. Di mana saja boleh, repot-repot itu kan menjadi tersandra. Ya. Dan itu kan kondisi umat Islam di Indonesia itu kan banyak tersandra oleh alam. Ya, tersandra oleh alam. Misalnya ape nikah leren ngenteni golek dino. Ya dihitung dhisik wetone pira gitu ya. Padahal nikah itu gampang nikah itu ya. Kudu ono acarane ngene ngono gitu ya. Kan macam ya. Itu kan menyandera orang. Wong mati kok dikonokno ngene, konono ngene, mati ya wis gitu ya. Karena ditungakno kan gitu saja. Dalam Islam kan kalau ada orang meninggal itu ya pokoknya didusi, dikafani, dikubur,
Ya disolati terus dikubur kan gitu saja ta. Nek wis dikubur ditungani kan ya ditungano kan hanya itu. Gak ono ini macam-macam itu. Engko nek gak dikono ngene malah ngene kan ndak begitu. Ya sudah dunia ini kan sing ngurus Gusti Allah. Ya. Seperti itulah. Jadi wong pe nikah itu guyon tok dadi kok repot men itu ya. Nikah itu lo paling gampang ya. Itu kan ndak sakral beneran itu ya. Paling gampang nikah itu. Pak Rahmat misalnya ya sampai tak nikahno karo anakku jenenge misalnya ini bukan Pak Rahmat ini Pak Rahmat sing adoh bukan Pak Rahmat sudah punya nih tidak boleh nih misalnya ya sampai tak nikahno karo anakku jenenge iki ya mahare ya misalnya 1.000 gelem ta ya purun ngono tok wis dadi oke Pak iki dadi punan itu lah oke Pak itu sudah jadi gitu itu sudah jadi kok repot sekarang ini kan ya nah inilah kan menjadi menyandera Islam itu tersandera dengan budaya-budaya jadi kudu ana apa didusi-dusi bareng itu ngidek telur gitu ya, ngidek endok barang itu loh. Kan malah repot itu ya. Jadi apa nikahnya ngenteni golek dino gitu loh. Lah sing ape nikah ki wis ndang cepet tak digolekno dino barang itu. Oh kalau ini ndak bisa harus tahun depan. Nah, suwi men gitu ya. Padahal kalau orang itu sudah ketemu jodohnya nang cepet di nikahno. Kan gitu loh. Daripada nanti kena zina kan gitu. Jadi nanti kalau leren gara-gara ngitung dino itu terus berzina itu sing dosa wong tuane. Ya. Karena dia tuh menghalangi hal yang sudah sebenarnya halal karena gara-gara golek dino malah susah gitu. Dan dino itu kok orang medeni dino itu. Dino nanti kalau ini terus sakjane kan teko endi gitu. Sing menemukan nek dino Rebo iku misalnya hitungannya 10 itu sapa sing ngomong gitu loh ya sing ngomong sapa nek wagi hitungannya 5 misalnya ya itu sing ngomong sapa gitu ya gitu ya terus nek ketemu sakmene kok bakal ngene ini sing ngomong sapa gitu loh sampean golek kok ora ketemu sing ngomong ki ora ketemu sampean golek ana sing ngomong gak ketemu ya itu kan apa itu kan mistis saja ya itu kan karena kepercayaan aja kok kudu supaya selamat tekok gini kok budali mantene tekok kidul gak oleh tekok ngene kok repot men itu ya jadi repot men itu kalau kemudian ada kasus kemudian apa itu terjadi itu ya yang lain juga ada kasus buktinya yang seperti ini yo langgeng yang tidak pakai hitung-hitungan yo langgeng sing hitung-hitungan yo ono sing langgeng ono sing gak langgeng kan padha wae ya padha wae nah kenapa kadang-kadang itu kemudian terjadi yang dikhawatirkan karena percaya ya karena percaya nah Islam itu sejak dulu itu ingin membebaskan manusia itu dari keterikatan dunia gitu loh ya, nah itulah yang diperjuangkan Muhammadiyah itu. Maka Muhammadiyah itu gak percaya, ngono niku gak percaya. Ya, karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sing gawe opo Gusti Allah. Makanya dalam Islam itu, dalam Muhammadiyah itu nilai dasar pertama yang ditanamkan adalah tauhid. Tauhid itu apa? Mengembalikan semuanya hanya Allah. Itu jenenge tauhid. Tauhid itu kan menunggalkan, mengesahkan, menunggalkan Allah dalam segalanya, menunggalkan Allah sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Menunggalkan Allah yang Maha Pencipta. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Menunggalkan Allah sebagai pelindung. Ya, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Menunggalkan Allah sebagai pemberi rezeki. Tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Ya, sehingga selamat ya Gusti Allah. Sehingga kaya opo Gusti Allah.
Makanya orang itu yang bertauhid itu ndak wedi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ndak wedi engko nek temune selawe bakale mengene lho. Kok wedi mbek selawe? Ya. Kalau selawe kok wedi itu lho. Selawe kok wedi. Ya. Nah, manusia itu selama dia takut dengan bayangannya sendiri, nanti semua yang terjadi selalu disangkut pautkan dengan ketakutannya itu. Lu tak kandani mbiyen ngene ta, lho kan begitu. Karena kan itu sudah dibuat dulu gitu loh, sehingga semuanya digaduk-gadukno gitu loh. Iki mergo mbiyen gak oleh ngene, gak oleh ngene. Nah, padahal sebenarnya bukan karena itu, ya karena Allah memberikan seperti itu kan begitu. Kalau orang bertauhid itu kan begitu. Semua yang terjadi apakah itu baik buruk ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang tadi itu. Ya. Nah itulah. Itu namanya prinsip tauhid. Ya. Jadi Muhammadiyah itu kan menanamkan ini dulu. Semuanya kembalikan kepada Allah. Hidup ini serahkan kepada Allah. Ya, berbuat pun hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan yang lain. Makanya di kenapa Muhammadiyah itu kemudian bisa bisa eksis, ya, bisa eksis, ya gerakannya, ya, dan bisa maju terus itu ya karena salah satunya ini kekuatannya ada di tauhid ini. Kekuatannya di tauhid ini. Kenapa? Karena orang Muhammadiyah itu, ya, yang tenanan Muhammadiyah ya, yang betulan tuh, ya. Jadi melakukan apa saja itu dasarnya ya karena mencari ridha Allah. Ya, makanya di Muhammadiyah itu namanya pengurus, ya, pengurus Muhammadiyah, mulai ketua sampai wakil ketua dan seterusnya, majelis macam-macam, gak ono sing digaji. Karena digaji, ya, orang digaji kok gelem bekerja itu kan hebat lah, ya. Coba Pak Sas dan teman-teman itu kan karena gaji ini, kok kon ngurusi ini kok gelem ya, instruksinya atau kok ketua PDM, kon gawe Baitul Arqam, ya kok gelem itu loh, ya, yang ngetokno duit barang, yang ngetokno konsumsi barang gitu loh. Orang ya, terus yang ngetokno konsumsi kok ya gelem gitu loh ya. Sing kayak doorpress ya gelem gitu loh ya. Itu kan karena semuanya kan karena lillahi ta'ala, kan mencari ridha Allah. Ya, kan enggak mikir itu. Nanti saya dapat apa kan enggak mikir. Itu karena tanggung jawab saja sebagai amanah. Amanah tanggung jawab bahwa di dalam Islam kalau wong dikei amanah itu kudu dilakoni sing apik kalau ingin dapat ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak Haidar itu kan ya ndak digaji. Kayak pernah ada wacana jadi pengurus itu pengen digaji ya mesti tukaran aslinya mesti tukaran ya pengurus itu mesti rebutan. Ya. Kedalan tidak pernah mempersiapkan anak turunnya jadi pengurus Muhammadiyah, sampai sekarang tidak ada itu. Yang jadi pengurus Muhammadiyah itu tidak ada. Keturunan dia dalan itu nang di panggone itu, gak ono sing ngurusi, sing golek itu gak ono. Ya. Padahal orang sekaliber kayak dalan tuh yang jasanya luar biasa bagi Muhammadiyah ini kayak dalan itu. Ya. Anak-anaknya lo ndak ada yang dikultuskan, yang ini kan ndak ada sampai sekarang itu, ya sampai sekarang ndak ada. Padahal lagi dalam itu bojone akeh, ya. Tapi anak-anaknya itu sampai sekarang itu, ya orang diurusi, ya. Coba lihat itu, Muhammadiyah itu kadang-kadang ya rodok keterlaluan ya dalam urusan gini. Coba rumahnya kayak dahlan itu ya, yang kemarin kita ke Jogja itu ya. Jogja, ya itu kan lihat itu rumahnya itu dikontrakkan, rumahnya ke dalam tuh dikontrakkan sekarang itu ya, itu kan sejarah mestinya tuh. Ya ini kan, ya kemarin kan saya protes itu yang yang dosen UMS itu, ya UMY dosen UMY itu, mosok rek ngene gak ono sing ngurusi itu ya.
Mosok omeke dalan sampai saiki dikontrakno itu. Berarti kan gak ono sing ngurusi. Ya, gak ngurusi keluargane kan gak ono. Nah, sampai seperti itu di Muhammadiyah itu. Mari Muhammadiyah kan ngono ya. Ya wong iku di apa ditempatkan di apa di nggep itu ya ketika dia itu sebagai hubungan komunikasi itu ya ketika dia menjadi ketua itu ya setelah itu selesai menjadi orang biasa. Itu Muhammadiyah ada biasa. Maka orang Muhammadiyah kok pengen dihormati terus itu ya kecelek. Ya kecelek gitulah. Nah pengen dihormati itu banyaklah berkarya. Ya banyaklah berkarya. Jangan karena jabatan, jangan karena kedudukan. Ya kedudukan itu di Muhammadiyah selesai. Ya menjadi lagi orang biasa. Karena kedudukan itu kan hanya jabatan itu kan hanya amanah saja, pembagian tugas saja. Kalau dia selesai. Ya dan dia tidak berharap untuk diperlakukan seperti ketika menjabat. Itu ada Muhammadiyah. Sehingga tidak ada ya pengurus Muhammadiyah selesai di Muhammadiyah stres atau kena post power syndrome. Gak ada di Muhammadiyah itu. Itu sudah biasa gitu loh. Jadi rakyat biasa ya biasa, tidak ada masalah gitu loh. Ya. Nah ini yang dibiasakan. Ini karena apa ya? Karena prinsip tauhid tadi. Semuanya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah. Ya. Ini ya yang menjadi kekuatan Muhammadiyah. Maka kalau kita ini masuk di Muhammadiyah, ya harus siapkan mental kita ini dengan tauhid itu. Jangan berharap kepada siapapun. Jangan berharap untuk apapun, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridhonya Allah. Karena Muhammadiyah itu kan menyediakan tempat untuk beramal soleh. Jadi Muhammadiyah itu menyediakan tempat bagi kita untuk beramal soleh. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba dalam kebaikan. Ya, makanya seperti yang dilakukan seperti ini kan, ya, yang ingin berebut pahala ya dia akan mengeluarkan duitnya. Ya. Tapi yang ingin dapat apa nama macam-macam itu ya mesti kecelek di Muhammadiyah itu mesti kecelek. Ya, dan biasanya ndak kerasan. Ya. Ndak kerasan, suwe-suwe nang Muhammadiyah itu ndak kerasan. Muhammadiyah itu tempatnya orang berkarya. Bukan tempatnya orang mendapatkan sesuatu. Tempatnya orang memberi sesuatu. Ya, memberi sesuatu. Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan ya, kalau wong Muhammadiyah iku nek seneng rapat, itu berarti seneng golek penggawean. Ya. Ya. Jadi kalau panjenengan itu jadi pengurus Muhammadiyah, kok senengane rapat, itu berarti sampean itu seneng golek penggawean. Ya. Karena setiap kali kumpul mesti ono ae sing dibahas. Kurang iki gitu ya. Ya, kumpul ini iki sekolahane kok wis pe ambruk. Ya, mikir golekno duit gitu lah. Terus sampean ki ora dibayar golekno duit ngono iku. Ya. Itu Muhammadiyah itu begitu. Makanya kok ranting ora tau kumpul, itu berarti enggak pengen beramal soleh. Gitu ya. Ranting kok rata ana kumpule itu berarti tidak pernah mendiskusikan persoalan kehidupan. Muhammadiyah itu adalah ya organisasi yang dasarnya itu apa? Keprihatinan. Jadi Kiai Dahlan dulu itu mendirikan Muhammadiyah itu karena prihatin dengan lingkungannya. Ya, delok jadi wong Islam tuh khairu ummah. Ya ta? Lagi kok wong Islam kok pada miskin, terjajah, gak pinter gitu, gak duwe sekolahan gitu ya. Ya. Ini Kiai Dahlan kan berpikir kan. Kalau orang itu prihatin itu kemudian dia akan berpikir. Nah panjenengan itu didadekno pimpinan Muhammadiyah itu ya salah satu tugasnya itu ya membuat keprihatinan. Nek lingkungannya gak bener itu sampean prihatin. Oke ono wong gak iso ngaji ya, prihatin gitu loh. Ya apa sih rasakaken ono dadi wong Islam urung iso ngaji gitu ya. Sampean prihatin, lalu sampean mendirikan
komunitas untuk membuka pengajian. Kan lahir dari situ. Ya dalan kan juri begitu. Prihatin iki wong padha luwe gak ono anune ngedekno namanya PKU. Ya, penolong kesengsaraan umum. Ya, dia buat tempat gitu loh untuk menolong orang-orang yang sengsara. Ya, umum ya, jadi sudah menyebut umum. Umum itu sapa wae, ora kurang Muhammadiyah. Sapa wae sing sengsara pada saat itu ya ditampung oleh Kiai Dahlan. Kalau dia mengumpulkan orang-orang, diajak beramal soleh. Nah kita ini kan mestinya niru begitu. Jadi prihatin nek ana lingkungane kurang benar. Ya, lalu ada sesuatu yang kita buat gitu loh. Ya. Nah ini kan harus kita kembangkan ya, mulai dari tingkat ranting ya sampai nanti ke atas, semuanya begitu. Ya makanya saya berharap itu setiap ranting itu paling tidak saulan pisan itu ya kumpul-kumpul lah, ngopi bareng ya, lalu mikirkan itu apa sih yang bisa kita lakukan. Ya lingkungan kita ini problemnya apa? Ya ojo mikir tukaran nek kumpul itu. Ya, ono senengane tukaran nih, banding-bandingno gitu loh. Ya, aku salate 20 rakaat gitu. Itu ngrasane ngono iku ya. Jangan begitu. Itu ndak menarik ya begitu. Tapi lihatlah ya, sing urung salat iku sing diurus, sing wis salat ben salat sesuai dengan ya, dengan carane dhewe-dhewe. Sampeyan ngurusi yang belum diurus. Oh iki ana wong sing miskin gitu ya. Ya apa carane gitu ya. Itu yang perlu dilakukan gitu loh. Seperti Kiai Dahlan dulu. Kiai Dahlan dulu tuh enggak mikir organisasinya apa, enggak mikir. Kiai Dahlan itu justru membuka kerjasama dengan siapa saja. Ya, yang penting untuk kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Kan begitu. Kiai Dahlan kan mlebu neng organisasi apa? PKI dileboni Kiai Dahlan untuk kerjasama itu. Belanda itu dileboni, ya penjajah itu dileboni, ya untuk kerjasama mensejahterakan umat Islam dan bangsa Indonesia. Buka sekolah, buka rumah sakit gitu ya. Dokternya juga memanfaatkan dokter-dokter Belanda itu, ya kan lebih efektif. Ya, jadi yang dikembangkan adalah kerja sama gitu loh, bukan eksklusif, ya menutup diri gitu loh. Muhammadiyah itu kan tidak eksklusif, kalau zaman Dahlan itu justru inklusif, terbuka, besok wae. Ya, diundang wong PKI ya teko, Dahlan itu. Untuk apa ya? Dia akan menjelaskan, gitulah, menjelaskan. Ya, kalau misalnya ada salah paham tentang Muhammadiyah, ya dia akan menjelaskan Muhammadiyah itu seperti apa. Ya, sama dengan kita ini, kalau ada orang yang salah paham tentang Muhammadiyah, ya kita terbuka aja, kita masuk. Ya. Saya itu kan lingkungan saya ini kan orang NU semua. Itu. Ya, saya ndak eksklusif, saya menutup diri terus gak gelem nang masjid wong NU ya malah tak parani masjid. Ya, saya jadi pengurus takmirnya di sana, penasihat saya melandai, saya buka pengajian, ya pengajian, ya lalu mereka ngaji dengan saya kan gitu ya. Saya bisa menjelaskan pada mereka Muhammadiyah itu apa sebenarnya, karena ternyata selama ini banyak orang salah paham tentang Muhammadiyah karena informasi yang diterima tidak benar dari orang-orang tertentu. Ya, yang fanatik dengan kelompok tertentu kan seringkali begitu. Saya bisa menjelaskan itu. Nah, ketika mereka paham kan menjadi enak gitu. Ya, menjadi enak. Paling ndak itu gak musuhi Muhammadiyah kan gitu. Paling ndak kan itu. Malah kan bisa merangkul. Ya, di tingkat kota ya dengan orang NU biasa kita ini. Justru malah kita kerjasama dan seterusnya, karena masing-masing sudah punya cara sendiri yang tidak bisa dipaksakan harus podo, itu tidak bisa. Apalagi urusan fikih itu urusan yang pasti bedanya. Fikih itu pasti bedanya. Makanya kalau belajar fikih jangan memaksakan satu pendapat.
Fikih itu ya, sing penting padha ruwe gitu loh. Jadi wong nek ngaji fikih kok terus gegeran, nah itu berarti nggak paham ilmu fikih. Ilmu fikih itu untuk menunjukkan bahwa di sana ada perbedaan. Ya, dasar iki, nah ya sudah. Nah, urusan beda-beda ini tergantung dipilih sing ndi. Ya, termasuk misalnya nanti ini hari rayanya ya beda gak bareng ya sudah. Sing melok Muhammadiyah dengan hasil dari ijtihadnya ya ndak usah ragu-ragu ya sudah. Ya, karena itu kan urusannya dengan Allah. Ya toh? Bukan urusan di dunia ini. Misalnya pemerintah menetapkan belum tentu itu yang benar di hadapan Allah kan juga belum tentu. Muhammadiyah menetapkan hari ini kan juga belum tentu yang itu benar. Nah, orang podo jelas kok digawe rame kan gitu ya. Orang podo jelas di hadapan Allah itu loh, ndak usah rame-rame ya sudah. Kita yakin ya Allah itu pasti akan menghargai ya usaha yang sudah ditempuh oleh manusia itu gitu loh. Ya, bagi Allah itu lo kegampang. Salah didik gak apa-apa, yang penting gelem ibadah kan penting ngono. Gusti Allah itu kan begitu. Jangankan kok beramal soleh itu loh. Orang melakukan dosa itu Allah itu masih punya opsi kok. Insya'a adzabahu wa insya'a ghufira lahu. Kalau Allah berkehendak dia akan disiksa. Kalau Allah berkehendak lain dia akan diampuni loh. Opsinya masih ada. Itu loh dosa. Allah itu masih punya opsi begitu, bisa disiksa, bisa diampuni. Bagi Allah kan begitu. Ya didelok, oh, iki nglakoni dosa wae mestine kena siksa, tapi dia punya kebaikan yang lain. Ya misalnya kan, ya bisa jadi kebaikan itu menjadikan dia tidak jadi disiksa kan begitu. Ya. Nah ini cara kita ini. Muhammadiyah itu kan sebenarnya hadir itu bukan untuk membuka konflik. Justru membuka kerjasama Muhammadiyah itu ya. Jadi ya apa carane memajukan umat Islam, ya apa carane memajukan bangsa Indonesia. Nah, jadi jalan itu kan orang yang cerdas ya. Kekuatan ya jalan itu ada keikhlasannya itu ya. Jalan itu ndak pernah berpesan kok nek wis aku mudun anakku dadekno gak ono. Ya aku pikiran wong politik nek ngene iku. Ya. Ya Rahmat. Ya kan mikir kok generasi ini, dinasti ini sopo ini kan begitu. Ya kan begitu. Ya kalau ngedalan ndak begitu. Dia ndak pernah berpesan kok mariki anakku ndak ada. Ya. Ya, dia karena ikhlas saja. Karena itu dia apa ngedalan itu bekerja sama dengan siapa saja demi untuk mencapai tujuan itu. Dan sebenarnya dilakukan oleh Muhammadiyah itu kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, kedalan kenapa tidak menganjurkan perang gitu ya. Tapi yang dibangun adalah pendidikan. Karena pendidikan itu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Ya, jadi dari pendidikan itulah kemudian lahirlah orang-orang pinter. Orang-orang pinter itulah yang kemudian ya berpikir tentang kemerdekaan. Ya. Yang terlibat dalam apa itu persoalan-persoalan kemerdekaan Indonesia itu kan rata-rata yang banyak dari orang Muhammadiyah, gitu ya. Yang merumuskan preambul ya Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ya orang Muhammadiyah. Iya kan? Itu Muhammadiyah, Ki Mas Mansur ya. Ya, kan itu yang Muhammadiyah. Sama jelas mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dengan preambul Undang-Undang Dasar. Kalimatnya meh podo, sing nyusun wonge podo. Orang Muhammadiyah. Gitu ya. Karmu Zakir itu yang Muhammadiyah banyak. Soekarno pun terinspirasi pemikirannya dari Kiai Dahlan. Ya, terinspirasi dari Kiai Dahlan. Nah, dan Soekarno ya pernah terlibat di Majelis Diktasmen Muhammadiyah. Ya, jadi lahirlah kemudian orang-orang yang ini. Ya. Jadi itu yang pertama kan tauhid itu keikhlasan itu. Yang kedua Muhammadiyah itu kan membawa nilai-nilai kemajuan.
Ya, jadi nilai kemajuan yang diusung Muhammadiyah itu kemajuan. Maka tujuannya kan apa itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu sebenarnya masyarakat yang terbaik, khairu ummah. Dalam bahasa bahasa Al-Qur'an itu disebut dengan khairu ummah. Jadi Muhammadiyah itu ingin mewujudkan umat Islam itu menjadi umat terbaik. Ya. Bukan umat yang apa? Yang di belakang. Harus di depan, terdepan. Harus bisa mengendalikan sejarah kehidupan. Itu yang diinginkan Muhammadiyah. Ini yang harus kita pahami ya. Maka kita ini kan harus punya pikiran itu, ya apa caranya maju terdepan. Ranting misalnya, ya apa menjadi komunitas di lingkungan kelurahan itu yang paling maju Muhammadiyah. Ya, cabang ya, di tingkat kecamatan sing maju Muhammadiyah. Daerah di tingkat kota atau kabupaten sing maju kudu Muhammadiyah. Kita mentereng gitu Muhammadiyah itu ya. Ojo kumus-kumus Muhammadiyah itu ya. Ya. Kudu mentereng gitu loh. Ya. Nah itu yang harus kita kembangkan. Ya kami di PDM kan juga begitu kan, ingin mentereng. Ya gedungnya kan luwih apik timbangannya. Kantor Muhammadiyah kan lebih bagus daripada kantor liyane kan? Ya kan? Pak Saat itu kalau ketemu tuh, saya senang ini di kantor ini, oh, itu ya. Kan membanggakan orang gitu deh. Ya. Itu kan yang punya nama kan panjenengan semua, wong Muhammadiyah toh itu ya. Paling tidak digawe selfie itu ya gak izin, gak pantas itu. Tiba-tiba biyen itu ya masjid Walak itu kayak ya biyen itu ya kantore sampai mlebu kantore kumuh gitu ya. Biyen itu ya. Mosok jenenge apa iku kordene teko spanduk. Ya. Ambune tikus tok ya Allah itu ya. Ya. Ya so, akhirnya kan tak rubah, kami di PDM itu dirubah kabeh kok gak usah kate kantor cilik-cilik ngono wis rubahi kabeh. Ya akhirnya kan menjadi gitu loh. Jadi nek nrimo tamu ki sapa wali kota, terus ketua DPR bareng ku ora anu lah. Ora grogi gitu ya, mantep gitu loh ya. Paling ndak kan begitu gitu loh. Jangankan karo wali kota ya, gubernur presidennya wani kita, kantornya ngono ki wani gitu ya. Itu harusnya orang Muhammadiyah itu berpikir begitu. Ojo kalah dengan yang lain gitu loh. Sekolahnya kudu ngono, sekolahnya harus terdepan. Nah, nek sekolah Muhammadiyah gak maju itu ya gak usah dikasih jeneng Muhammadiyah. Ya. Yang ngisin-ngisini toh, sekolah Muhammadiyah gak maju gitu ya. Jadi kepala sekolah, nang sekolah Muhammadiyah itu pikirannya harus begitu. Ya apa carane sekolahku maju gitu loh. Ya. Jangan berlama-lama menderita. Saat sekolahnya gak maju itu kan menderita. Gitu ya. Murid TK ono, duit TK ono gitu ya. Bayarannya cilik gitu ya, wes. Ya. Itu ketika ndak maju itu seperti itu. Ndak maju itu gampang. Ya, anak maju itu golek duit gampang. Ya, golek duit gampang. Ya. Kami itu ya misalnya sekarang ini ya di PDM itu ya. Ketika maju kan duitnya akeh. Gitu. Duit akeh lah Hizbul kan duitnya ya lumayan lah. Biyen takon Pak apa? Pak Anas itu ya lumayan lah duitnya gitu ya. Bank itu kan akhirnya percaya gitu. Bank itu percaya gitu. RSI maju itu kan ya bank malah percaya gitu loh. Ya. Golek utangan itu ya gampang. Nang bank itu gampang. Wis mesti dipercaya ditawani terus gitu. Jadi mau ngadakan apa-apa itu kan mereka juga nyupport gitu loh. Ya. Dan memang kita kembangkan, kita ini jangan jaluan gitu loh. Tapi sifatnya mitra kerjasama. Podo oleh gitu loh. Podo oleh. Jadi kalau orang itu nyumbang, nyponsori, dia juga punya nama itu, oleh gitu loh. Jadi makanya kan yang kita kembangkan ya, kerjasama itu saling menguntungkan. Tidak jaluk terus gitu ya. Ya, jadi, tapi kita kembangkan kegiatan-kegiatan yang kemudian namanya itu ini ya, nama mereka itu kan terbawa.
Dan itu kan sebenarnya semua perusahaan itu kan punya kegiatan marketing itu kan. Nah itu yang kita manfaatkan. Misalnya bakti sosial misalnya itu kan kita bisa ngajukan ke perusahaan-perusahaan itu. Ya. Jadi panjenengan tuh ngajukan apa-apa itu ajukan program, jangan hanya proposal mau ngadakan ini, tapi program bersama. Ya, kita kerjasama dalam hal penanganan kemiskinan misalnya. Itu Muhammadiyah itu, sehingga tetap gagah, Muhammadiyah tetap gagah. Ya, tidak jaluan gitu ya, tapi menjadi mitra. Ya, ini yang harus kita kembangkan ya. Karena itu tadi semangat berkemajuan. Jadi wong Muhammadiyah itu ya sifat aslinya sebenarnya yang ingin dikembangkan oleh Kiai Dahlan itu adalah gak nyaman kalau umat Islam itu gak maju. Ya, maka harus kita mulai dari gak nyaman nek Muhammadiyah itu gak maju. Harus mulai dari situ dulu. Ya, gak nyaman nek organisasi Muhammadiyah itu, nek sekolahnya Muhammadiyah gak maju, gak nyaman. Kudu maju. Ya. Nah, ini tugas kita bersama-sama, gitu ya. Jadi bukan hanya tugas pengurus, kita warga Muhammadiyah itu juga harus punya kesadaran itu. Nah, misalnya ada sekolah Muhammadiyah tidak maju, ya itu tanggung jawab kita semua, gitu loh. Bukan pengurus tok, apalagi majelis dikdasmen tok. Ya, bukan itu ya, semua kita ini bertanggung jawab. Oh, ya apa iki sekolah ini gak maju. Ngisin-ngisini nek Muhammadiyah gak maju. Masa kan duwe kesadaran ngono. Ya sing duwe duit ngetokno duwite kan gitu. Sing duwe tenaga kan begitu. Ada banyak yang bisa dikerjakan. Ya di Muhammadiyah itu. Pokoke panjenengan itu pengen amal soleh opo ae nggone ning Muhammadiyah. Tapi nek sampean golek sesuatu, ya mesti sampean ndak kerasan. Ora ono sing digolek sampean. Sampean golek pujian nang Muhammadiyah, ora ono Muhammadiyah itu jeneng muji wong gak ono, gitu ya. Ora ono, kecelik ya. Pasti gak kerasan ya seperti itu. Saya sudah tahu, saya sudah terlibat di Muhammadiyah sudah lama. Ya, jadi ngerti tipologi orang macam-macam. Iki ono sing jek kerasan suwe iki berarti menghayati Muhammadiyah. Nah, sing sedikit muncul terus hilang meneh ya berarti ini ada sesuatu yang diinginkan gitu loh, yang sifatnya duniawi. Kalau kita nyari duniawi di Muhammadiyah, bukan tempatnya, bukan di situ tempatnya. Muhammadiyah itu ngekei. Kalau kita terlibat di Muhammadiyah itu, kita harus berani memberi. Ya, harus berani memberi. Ya, opo sing panjenengan punya silahkan. Ya, duit sampai entokno duit, duit tenaga sampai entokno tenaga, duit ilmu sampai entokno ilmu. Ya, duit kekuasaan sampai gunakan kekuasaan untuk itu. Itu tempatnya di Muhammadiyah. Ya, nanti sing bales Gusti Allah gitu lah. Itu tauhidnya kan di situ. Ya, tauhidnya di situ. Ya, jadi orang itu dikembalikan kepada Allah. Mas, tadi Pak siapa lagi? Pak siapa? Bukan, Pak Suryati tadi mensidarat intan surullaha yansurkum wasabit akdamakum, kan jelas itu. Nek nolong Allah, agamanya Allah pasti ditolong oleh Allah, dimantapkan. Itu tauhid sebenarnya kan di situ. Prinsip tauhid itu begitu. Nek gelem nulung agamanya Allah pasti ditolong oleh Allah. Ya. Dan cara nolongnya Allah itu lebih hebat daripada yang kita keluarkan, gitu loh. Pasti lebih banyak yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu tidak mau kok podo, tidak mau. Pasti Allah itu lebih. Ya. Jadi kalau di dalam hadis itu kalau ada hambaku mendekat dengan berjalan, aku mendekat dengan berlari, gitu loh. Kalau mendekat satu jengkal, aku mendapat satu langkah. Kan itu ya. Jadi Allah itu selalu lebih memberinya, gitu ya. Makanya kalau kita ngetokno 1.000, baliknya mesti luwih teko 1.000. Ya, pasti itu. Ya. Makanya jangan mikir macam-macam kok akeh ini lah. Ya, akeh baliknya luwih akeh. Itu kalau untuk berjuang
memperjuangkan agamanya Allah. Dan Muhammadiyah itu menjadi tempat itu, tempat perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang Muhammadiyah kenapa kok nyah-nyoh itu ya karena keyakinannya itu. Ya, makanya kan kita ini kan jangan hanya menjadi menjadi pembaca berita. Nah, tapi kita ini kan harus terlibat gitu. Ya, orang kur nyerita gitu loh. Tapi kita ini juga memberi sesuai dengan yang kita mampu gitu loh. Ya, oh di Muhammadiyah itu banyak wakaf gitu loh. Terus kita apa gitu. Yang lain udah wakaf, kita apa gitu ya. Itu caranya berpikir begitu itu. Ya, kalau kita ini bisa cerita, oh Muhammadiyah itu kemarin ada orang menyumbangkan sekian juta. No. Terus kita ini nyumbang opo kan gitu ya. Itu cara kita untuk memotivasi diri kita supaya kita ini kemudian juga terlibat. Ya, kalau kita belum bisa seperti yang lain yang kita ceritakan, ya paling tidak kita ini sudah berbuat. Ya, itu loh caranya gitu ya. Jadi, ono apa itu pemberitaan misalnya ya, sekolah ini akan membangun gitu ya, ya kurang sekian juta. Kalau sudah masuk sekian. Nah, kita tanya itu loh. Saya sudah nyumbang apa ya kan gitu, itu caranya begitu ya, bukan hanya pendengar setia ya, bukan hanya pendengar setia, tapi kita ini juga harus terlibat karena itu adalah ladang untuk beramal soleh ya. Mestinya kudu seneng nek ana bola balik ana pengumuman njaluk duit, nah itu untuk perjuangan itu tambah seneng karena kan berarti menggugah kita, memberi tempat kita untuk beramal soleh. Ojo ngenteni engko nek wis wong gak gelem nrimo amal soleh itu. Karena nanti akan ada zamannya ya wong iku sugih kabeh. Ya, gak ono sing gelem nrimo, ya sedekah gak gelem, wis sugih. Bahkan digambarkan dalam hadis itu, kok gak wingi-wingi ya. Nek wingi-wingi ngekeki jek gelem nrimo aku. Nek saiki mo wis sugih gitu ya. Itu loh, ya. Dan ini mulai terjadi loh. Akhir zaman itu nanti ya kekayaan ya itu semakin melimpah. Makanya orang beriman itu sebenarnya tidak khawatir urusan ekonomi, gak khawatir. Kalau kita ini sadar betul ya tentang yang diceritakan oleh Rasulullah di akhir zaman itu duit itu melimpah. Ya, sekarang aja sudah bisa terlihat kok. Sekarang ini sudah bisa terlihat berapa banyak sih orang miskin ya, orang miskin ya. Kuna wong pemerintah itu kan datanya ngolah-ngalih gitu ya, untuk menunjukkan ada peningkatan datanya jadi ukuran kemiskinan sekian. Kuna pengen mengurangi ya, diturunkan lagi, jadi ngolah-ngalih gitu lah ya. Tapi yang miskin sesungguhnya itu berapa sih? Ya, coba panjenengan temukan ya, saat RT sampean niku, sing miskin betulan itu lebih dong. Ya, bahkan mungkin sudah tidak ada kok yang disebut orang miskin itu sudah tidak ada. Buktinya, ya kalau sampean jadi penerima zakat fitrah, mesti bingung. Ki sing dikekni sapa? Akhirnya kan akeh sabilillah, ngono tok kan? Wes ketibane repot-repot wis sabilillah kabeh gitu ya. Gawe membangun sekolahan kok sing ngono tok. Ya. Kan sekolahan kan ngono lah kan akhirnya kan begitu. Karena golek orang miskin kok jangan-jangan gak gelem digawe, dikira ngenyek kan gitu ya. Ya karena kan sudah banyak omahe ora ono sing omah saiki kok nganggo gedek itu gak ono. Apa masih ada yang pakai gedek itu? Nggak ada. Omah kok jerone kan sepeda motor. Ya. Jarang gitu, jarang. Ya kan 1-2 saja. Sudah motor itu ya sebanyak anaknya kan. Anaknya telu sudah motornya telu. Gitu. Kan gitu. Tambah bapaknya situ, ibunya situ 5 itu. Anak telu itu sepedanya 5. Gitu ya. Karena itu kan lebih hemat kan gitu. Ya tukunya nyicil kan enggak apa-apa kan. Ya, yang penting bisa bayar kan berarti mampu kan.
Nek utang terus membayar kan jenenge mampu. Ya. Nah itu yang terjadi kan seperti itu. Maka orang beriman itu tidak khawatir dengan akhir zaman itu. Urusan ekonomi tidak khawatir. Justru yang dikhawatirkan itu harusnya adalah masa depan agama. Karena berdasarkan hadis-hadis Rasulullah itu akhir zaman itu urusan agamanya amburadul. Urusan agama itu sing amburadul. Ya. Nek duit itu melimpah. Ya. Duit itu melimpah. Agama ini sing amburadul. Nah, orang itu salah orientasi. Sing dikhawatirkan itu ekonomi anaknya. Jarang yang mengkhawatirkan agamane anaknya ya apa ke depan. Ya, sing paling banyak terjadi nanti adalah pembunuhan. Pembunuhan itu paling banyak. Sampai wong itu dipateni gak ngerti sebabnya apa kok dipateni gak ero. Moro-moro pengen mateni ngono tok. Sampai seperti itu loh orang itu ya. Wis padha mek arek saiki iki lho. Anak-anak saiki iki lho ya. Ya. Bancok wong itu kan ben viral ngono tok lho. Kan begitu. Mateni wong iki lho kor pengin viral tok gitu. Jadi ana sing nyaduk mbah-mbah iku ya. Ditakoni kena apa? Ya pengen gawe video tok. Coba ya. Saking moralitas itu mengalami penurunan. Nanti akan terjadi lebih parah lagi. Ya, wong zina itu nang pinggir-pinggir jalan. Nanti akan terjadi seperti itu. Zina itu di pinggir jalan. Ya, pinggir jalan itu. Orang yang baik itu hanya bisa mengatakan, mbok neng kono, neng gurine pager. Ngono tok isone. Saking wong wis gak duwe isin blas. Jadi kur mbok aja neng kono, neng pinggire pager kono lho. Wis gak iso mencegah itu gak iso. Itu sudah membudaya. Saiki kan wis mulai itu. Wong zina itu kan tidak merasa bersalah gitu. Malah diketok-ketokno. Diwawancarai gelem gitu sekarang ini kan. Dia itu melakukan zina ya, itu diwawancarai itu gelem. Kan gak izin sekarang ini kan berzina. Bahkan menjajakan dirinya. Sekarang kan lewat video terang-terangan. Gak ditutup wajahnya gak ini atau diketok-ketok no itu. Ya, ini yang terjadi di akhir zaman. Nah, makanya kita di Muhammadiyah itu ya seperti ini kan harus ada keprihatinan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya harus kita menguatkan pendidikan. Kita harus kuatkan pendidikan. Sekolah-sekolah kita harus menjadi sekolah maju yang peduli terhadap persoalan-persoalan ini. Nyata yang ngajari Quran dengan baik, yang ngajari ibadah dengan baik gitu loh. Ya. Nah, kalau yang seperti yang kita lakukan, maka sekolah kita nanti pasti akan maju. Dicari orang. Orang tua sekarang itu udah mulai gelisah kan, mikirno anake, cekelane HP tok gitu. Ora tau sinau arek saiki ora tau sinau. Ya. Gak tau sinau. Wong jawabane iku ndelok ChatGPT wis iso. Iya. Dia ndelok ChatGPT wis iso, gak usah mbok ngaca buku itu wis iso gitu lah. Ya, dia tanya gitu wis iso gitu. Sebut ya, jadi sudah begitu itu sudah orang sekarang, anak sekarang itu sudah begitu. Ya. Dia bertanya saja pada HP-nya itu sudah tidak perlu baca buku, tidak perlu. Ya. Sekarang sudah bisa semuanya itu. Nah, tuntutan kita sebagai Muhammadiyah itu kan harus memperhatikan yang seperti ini. Ya, makanya kan guru Muhammadiyah itu kan kudu kita bina gitu loh, supaya punya kepedulian ini. Karena sekarang ini ya banyak guru ya tidak punya kepedulian persoalan-persoalan seperti ini, bahkan gurunya nyontoni sing gak apik-apik. Ya banyak guru-guru sing gak iso ngaji, guru agama gak iso ngaji. Ya, kemarin itu di mana? Di Batu atau di mana itu ada penelitian itu. Ya. Guru agama itu setelah dites baca Qur'annya itu 30% gak iso maca Qur'an.
piye guru agama gak iso maca Quran terus piye? Ya. Guru agama. Ya, dan saya mengalami itu, mahasiswa saya yang FAI itu ada beberapa yang masih belum bisa baca Quran. Ya. Jadi itu. Ya, jadi sejak awalnya memang dia tidak boleh baca Quran. Ya, padahal di era seperti sekarang ini kan belajar maca Quran itu kan ya gampang. Ya, nak gelem ae iso dalam waktu yang cepat. Ini ya diantaranya yang harus kita tanamkan sebagai orang Muhammadiyah itu, yang selalu punya kepedulian. Ya, sehingga dari keprihatinan itu lahirlah kegiatan. Kalau kita hanya mikir awake dhewe, ya kita tidak akan pernah punya kreasi apa-apa. Ya. Tapi kalau kita ini jadi orang Muhammadiyah itu orang yang sudah keluar dari dirinya sendiri. Ya. Sudah, yang dipikir bukan lagi urusan awake. Nek wong Muhammadiyah kok jak mikir urusan awake dhewe, wis mesti gak kerasan yang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sing dipikir wis di luar dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli ada orang mencaci, ada orang memuji, tidak ngurus, tidak direken yang gitu-gitu. Ya, itu sudah lewat masanya. Sekarang yang dipikirkan bagaimana saya bisa berkontribusi untuk membangun masyarakat. Ya, itu. Ya, kontribusinya apa? Ya, sampean bisanya apa? Ya. Tidak usah kemudian malu dengan yang dimiliki. Kalau mampunya misalnya nyumbang kur 5.000 ya gak apa-apa. Ya, 5.000 itu ya berharga. Nek regane semen 50 ana di 45, 5.000 berharga. Ya Pak ya. Iki sing lagi bangun iki. Bangunannya akeh ya. Itu. Jadi kita tidak boleh malu dengan yang kita miliki. Opo yang kita miliki. Sama ini sampai nyumbang opo lah. Misalnya ngekei buko 10 ya kotak, 5 kotak, 2 kotak itu sudah berarti semua. Tidak ada kebaikan itu yang tidak berarti. Dan nilai kebaikan itu bukan terletak pada banyaknya yang dikeluarkan, tapi keikhlasan hati kita inilah yang menentukan. Ya, karena banyak itu ya relatif. Jangan katakan banyak itu relatif. Nek wong duwe 1 miliar ngetokno 1 juta, itu ya ndak banyak. Iya ta? Duwe 1 miliar kok ngetokno 1 juta itu ya kan ndak banyak. Iya ta? Itu lebih tinggi yang punya uang 10.000 dikeluarkan 1.000. Itu 10%-nya gitu loh. 10%-nya. Nah 1 juta dari 1 miliar berapa persennya? Nah kan gitu kan. Akeh persenane 10.000 tadi kan gitu. Duwe 1.000 ngetokno, ya duwe 10.000 ngetokno 1.000 wis 10% gitu loh. Ya duwe 1 miliar ngetokno 1 juta. Ono ndak 10%-nya? Ndak ada. Jadi akeh sing 1.000 gitu loh. 1.000 tuh wani ngetokno 10% dan itu. Jadi bukan persoalan itu ya, bukan persoalan nominalnya. Ya, jadi persoalan keikhlasan kita mau berbuat untuk kebaikan. Nah, ini yang harus kita kobarkan di dalam diri kita. Dan ini yang diajarkan Muhammadiyah itu. Makanya orang Muhammadiyah itu mesti ono etariane. Ya, pokoknya naik pimpinan itu bolak-balik urunan gitu. Bolak-balik itu ya. Urunan ya bolak-balik. Ya, opone nek seneng rapat, bolak-balik rapat itu mesti duitnya metu ya. Ya, ono konsumsi ini, ono ini gitu ya. Jadi tapi yang bergembira dengan itu pasti uripe nyaman gitu. Wis temen delok pengurus kok senengane rapat terus memikirkan umat itu wis makmur wis deloken wis makmur wis. Paling tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu sudah dijamin, Allah itu akan menjamin. Salah satunya adalah orang yang keluar berjihad di jalan Allah, dijamin oleh Allah. Kalau hidup ya in asyaku fiya wa in mata adkhalahul jannah. Nek urip dicukupi, nek mati dilebokno swarga. Ya.
Itu makanya kita ini yang bergembira, nek bermuamalah itu ojo tukaran, ojo gitu loh. Ojo ngerasani wong gitu loh. Sudahlah kita fokus kepada diri kita sendiri, gimana kita ini berkarya sebanyak mungkin gitu loh. Ya, jadi nek rapat itu ojo ngerasani wong liya. Ya, rapat itu mikir awake dhewe ya apa kita ini menjadi maju, kita ini bermanfaat. Nah itu yang harus dilakukan. Nek ngono iku enak, urip itu enak gitu ya. Urip mesti dicukupi Gusti Allah, ya nek mati dilebokno swarga. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Allahumma amin. Itu loh. Jadi itu Muhammadiyah itu menyediakan itu. Ya nek panjenengan nang Muhammadiyah kok ben mari ngaji gelisah ya. Muring-muring mek wong liya gitu. Wong urip kok mari ngaji kok muring-muring. Mari ngaji itu yang bergembira gitu loh. Ya. Kenapa? Karena ngajine sini iki beda-beda no. Iki ndak sama ini gini nih. Lalu lihat orang yang beda menjadi benci gitu ya. Nah, itu negara tidak itu menderita, itu hidup menderita. Ya sudah kita ini ya kita fokus gimana kita ini. Inilah pilihan kita. Ya sudah kita yakini. Ya tidak usah kita ragu-ragu lagi. Ya. Sampai Muhammadiyah ya sudah percaya. Sing dilakoni Muhammadiyah insya Allah bener. Insya Allah nek dilakoni dengan baik mlebu swarga kan gitu. Sudah tidak ulah ragu-ragu ya. Oh kok iki gak padha pemerintah ya, tidak taat ulil amri ya, ora usah direken ya gitu-gitu itu ya. Ya ora usah direken gitu. Ya biar saja sampean tenang-tenang saja. Iku sampean melok nek melok kono gitu. Aku wis di pendapat dhewe kan ngono aja. Ya. Sudah kita ini Muhammadiyah sudah, sama tidak usah ragu-ragu gitu. Sudah, insya Allah podo bener gitu loh. Soalnya kan beda carane, nah beda cara itu ya beda cara kita menyelesaikan persoalan kan begitu saja. Ya itu di Islam itu sudah biasa begitu. Ya beda itu sudah biasa. Makanya kita ini tidak usah ragu kalau ada orang, oh misalnya sholatnya kok misalnya 4-4 itu gak sah itu. Ya yang lain juga mengatakan sah gitu loh. Ya kita milih yang lain yang mengatakan sah kan begitu. Ya kalau ada yang mengatakan begitu ya enggak apa-apa ya biarkan ya sampai enggak pengen dua-dua ya dua-dua kan enggak ada masalah gitu loh. Ya karena yang 4 itu juga ada yang membolehkan kan begitu. Ya karena ijtihad Muhammadiyah ya bunine 4-4 ya 4 gitu loh. 4-4 bukan 2-2 terus istirahat. Ada yang menafsirkan begitu kan akhirnya kan persoalan penafsiran gitu loh. Ya itu contohnya gitu. Ya kan kita ini kadang-kadang diragu-ragukan dengan itu. Oh Muhammadiyah itu tidak ulil amri ya, tidak atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu. Ya kemarin tuh ada ya mahasiswa ya sampean adunya di mana nih ada mahasiswa S3 itu. Sampean ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah? Takoni ngono. Saya kan warga Indonesia, saya harus ikut ulil amri gitu. Wow. Ternyata ini tuh ya doktrinnya kan begitu gitu loh. Dan itu kan yang digembar-gemborkan gitu. Nanti juga akan menghadapi itu. Kondisi misalnya begitu. Ya, tidak taat pada ulil amri. Siapa tidak taat ulil amri? Buktinya pemerintah larang kok. Apa kita dilarang? Ketika lebih dulu kemarin itu kan tidak dilarang toh. Kan dibolehkan saja memilih. Yang mau memilih tanggal 18 ya monggo, yang ini kan monggo. Berarti kan kita taat ulil amri toh. Ulil amri kecuali kalau ulil amrinya pemerintahnya melarang, tidak boleh harus tanggal 19. Tidak boleh misalnya nanti pemerintah 21, tidak boleh rioyo kecuali tanggal 21. Misalnya ya kalau nanti tidak sama. Ya kan ketika tidak dilarang itu berarti kan tidak melanggar. Kan jawabnya kan gitu saja selesai toh. Ya, sampean ruwaku terusan, terus pindah melok sing ya. Delok-delok pindah kok ora duwe identitas ya. Sudahlah kita ini udah percaya saja Muhammadiyah itu ijtihadnya gitu. Jadi kalau fikih ya, fikih itu persoalan ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh mengklaim paling benar. Itu ijtihad.
la yunqadul ijtihad bil ijtihad. Itu sudah pendapat para ulama dulu. Para ulama dulu itu tidak berani menyatakan paling benar, tidak berani dia. Makanya untuk menyelesaikan perbedaan itu mereka menggunakan prinsip la yunqadul ijtihad bil ijtihad. Hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Ya sudah, masing-masing ikuti pendapat ijtihadnya sendiri ya sudah gitu. Ya, kalau kita menyelesaikan gimana ya, kita ceritakan saja yang ini dasarnya begini, yang ini dasarnya begini. Ya kan begitu. Ya, selesai kalau gitu. Kita mau milih mana saja silakan, sampai yakinnya yang mana. Nah, kalau kita ini sudah ikut Muhammadiyah ya, kalau urusan agama sudah ditarjih gitu ya. Ya sudah kita ikuti, misalnya nanti misalnya sudah ditetapkan tanggal 20 hari raya, ya kita orang Muhammadiyah tanggal 20 kita yakin bahwa itu sudah kebenaran yang dicapai oleh ijtihadnya Muhammadiyah. Kalau ada yang lain juga sama-sama ijtihad itu, ya kan? Belum tentu sing bener ya itu kan, belum tentu. Karena itu kan Allah yang mengetahui itu loh. Allah yang mengetahui, kan belum tentu. Kan persoalannya kan, kalaupun ya, kalau di Indonesia ini kan tidak pernah melihat hilal itu, nggak pernah. Yang pernah ikut ke Tanjung Kodo atau ke mana itu, apa pernah sampai sekarang ini melihat hilal? Nggak pernah. Kuwabe akhirnya dihisab. Jadi sidang isbat itu adalah diskusi tentang hisab, tidak diskusi tentang ru'yah. Karena ru'yahnya tidak pernah kelihatan di Indonesia itu, selamanya tidak pernah kelihatan. Nah musim pas mendung ini tidak bakal bisa melihat hilal. Ya, bukan rekreasi. Karena danane wis ono gitu loh. Sudah dianggarkan. Ya ya. Kan gitu ya. Pak Rahmat wis apal iki. Kalau sudah dianggarkan tidak diambil, tahun depan gak dibiayai meneh gitu loh. Tidak ada penyerapan anggaran. Nah gitu loh. Makanya selamanya kalau sudah dianggarkan, kan anggaran tahun 2027 diajukan 2026. Kalau 2027 ada anggaran untuk kegiatan ru'yah, ya pasti akan ada ru'yah. Selamanya begitu, meskipun kenyataannya tidak pernah ru'yah. Tidak pernah ru'yah. Jadi yang didiskusikan itu adalah isbat. Isbat itu adalah menentukan, dasarnya adalah hisab juga. Nah, hisab kan dihitung-hitung, itu nanti ada sekian derajat. Nah, yang menentukan nanti kan itu kan kesimpulannya kan imkanur ru'yah. Ya, kira-kira nek gak ono mendung iku ketok apa ndak, ngono lho hitungane gitu ya. Lalu kan diperkirakan, oh nek 3 derajat itu kemungkinan wis ketok. Oh, yang lain mengatakan belum 5 derajat baru ketok gitu loh. Lah yang namanya menentukan 3 ketok, 5 ketok itu kan ijtihad. Podo wae jadinya. Yang menentukan 0 derajat itu ya ijtihad podo wae gitu loh. Jadi aslinya podo wae gitu loh. Ya, podo ijtihad. Yang ini kudu paham kita ini, biar kita ini tidak ati Allah, tidak taat kepada ulil amri. Ngono wis wedi gitu ya. Ngono wis wedi gitu. Terus yang pakai dasar itu tuh kayak apa tuh, kayak PD betul gitu loh. Ya. Sampai ya kudu PD gitu. Makanya kudu ngaji ku biar begitu. Jadi gak gampang didoktrin dengan gitu, kayak ketoknya kan dalil Quran gitu ya. Tenang aja, biasa aja. Buktinya pemerintah tidak melarang, berarti kita ini ya tetap taat pada perintah. Kita ngikuti saja. Boleh kok. Ya ngikuti kan boleh. Ya berarti kan kita ikut boleh. Kan tidak ada larangan. Kalau selama tidak ada larangan ya berarti kita tidak melanggar. Ya tetap taat gitu oleh. Sajane kan ngono tok jawab itu.
Ya, sampai hanya karena wedi berko dasarnya pakai Quran gitu aja kan. Wedi terus ngaleh gitu loh melok. Oke, tuh sing paling mantep iki malah ngono kan akhirnya ya. Padahal kita ini tidak paham ya yang dinikahan Muhammadiyah. Nah, itu ya. Ini tinggal 5 menit. Ya, biasanya ada tanya jawab ya. Ya, saya rasa itu ya. Jadi ini baru 2 loh yang apa yang dikembangkan Muhammadiyah. Masih banyak dikembangkan Muhammadiyah itu. Tapi kalau 2 ini kita lakukan, insya Allah kita ini sudah maju terus. Apalagi kalau cabang ranting itu berpikir tentang itu, mesti maju nih. Ya, ya. Jadi nek ono sekolah gak maju ku yo cabangnya ya kudu cawe-cawe gitu loh. Ya. Itu kegelisahan kita. Dan nanti yang lain juga harus ikut cawe-cawe gitu loh. Ojo diserahno pengurus itu gitu loh. Ya kita ini harus ikut. Kita ini nyumbang opo gitu loh. Jadi urip itu kudu duwe catatan sejarah lah. Catatan sejarah kebaikan bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk umat. Ini harus kita punya catatan gitu loh. Jadi ben nanti itu sing memperjuangkan kita di hadapan Allah itu banyak gitu loh. Ya. Jadi karena semua yang kita keluarkan itu nanti akan disaksikan oleh yang menikmati itu. Ya, takoni. Mbiyen ono sekolahan butuh dana. Ya, sampean opo sumbangan ini takoni ngono piye? Ya, sampean gak duwe jasa yang menengahe gitu ya, plonga-plongo ngono tok itu ya. Tapi sampean kula mbantu riyen niku semen setunggal. Lalu kan kepala sekolah atau sing ngumpulno ngomong, "Nggih Gusti niku nderek riyen." Kan sampean duwe pendukung banyak gitu loh. Ya, sahamnya gitu ya. Jadi harus punya saham akhirat itu. Nggih. Niku lah. Setelah ini kok kudu sekolahane udah nang mari iku. Ya. SD, ya, SD 5 itu kan jak butuh bangunan tuh kurang saidik iku. Ya, setelah ini kudu mbak nemari nih setelah hari raya ini. Ya, iki wong-wong piro iki? Ya, sekarang wong iki urunan 1.000-an lah semari iki. Selesai. Ya, ini kita ditunggu saja gitu ya. Yang punya andil sama yang bergerak sama tidak nanti kan dilihat saja. Nanti gitu mawon. Ya, saya ini senangnya provokasi. Ya, ngajak kan, ngajak monggo bareng-bareng ya kita perjuangkan Islam ini, umat Islam ini menjadi agama yang gagah gitu ya. Kembali kepada identitas Islam yang sesungguhnya. Umat Islam menjadi khairul ummah dan ini tugas kita bareng-bareng. Makaten kurang lebihnya minta maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara.